Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Amalia dengan NPM C1B023079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 10 tentang liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional yang ada di dalam bisnisnya. Nah, apa sih kaitannya liabilitas dengan perusahaan atau usaha? Liabilitas itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan perusahaan atau usaha karena merupakan bagian integral dari aktivitas operasional dan keberadaan mereka. Berikut adalah beberapa kaitan antara liabilitas dengan perusahaan atau usaha. Yang pertama yaitu tanggung jawab keuangan, yang kedua yaitu pengaruh pada struktur modal, yang ketiga yaitu resiko dan pengelolaan resiko, terus yang keempat kewajiban hukum dan etika, yang kelima yaitu pengaruh terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Nah, di sini ada kewajiban itu ada dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban dengan dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan memperkirakan untuk membayar hutang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya. Terus yang kedua, perusahaan akan membayar hutang dalam periode 1 tahun atau siklus operasional mana yang lebih lama. Terus kewajiban lancar meliputi wesel bayar, hutang usaha, pendapatan yang diterima di muka, dan kewajiban akrual lain seperti hutang pajak, hutang gaji, dan hutang bunga. Nah, saya akan membahas juga tentang kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah bagian dari kewajiban suatu entitas yang diharapkan akan jatuh tempo dalam waktu yang lebih dari 1 tahun dan 1 tahun dari tanggal neraca. Ini mencakup segala bentuk hutang atau kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, yang merupakan kewajiban lancar yaitu yang pertama yaitu pinjaman jangka panjang, yang kedua obligasi, yang ketiga kewajiban imbalan kerja jangka panjang, leasing jangka panjang, dan lain-lain sebagainya. Terus juga saya akan membahas tentang akuntansi wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar itu sendiri dapat dijaminkan dengan hipotek yang menjanjikan aset tertentu sebagai jaminan pinjaman. Biasanya masyarakat meminjam untuk melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu pinjaman. Pembayarannya itu terdiri dari yang pertama, bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar dan pengurangan pokok pinjaman. Terus ada juga perusahaan awalnya mencatat wesel bayar hipotek sebesar nilai nominal. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam akuntansi untuk utang wesel jangka panjang ini. Yang pertama yaitu penerbitan utang wesel, yang kedua pembayaran bunga, yang ketiga pembayaran utang wesel, yang keempat perhitungan bunga yang belum dibayar, yang kelima pencatatan amortisasi dan bunga. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 11 dengan materi yaitu korporasi, yaitu yang mencangkup organisasi transaksi, saham, dividen, dan laba ditahan. Yang pertama saya akan membahas tentang apa itu adalah entitas legal yang dibentuk oleh satu atau lebih individu yang menjalankan bisnis atau kegiatan ekonomi. Korporasi memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya, yang berarti bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum sendiri dan dapat memiliki hak dan kewajiban seperti orang perseorangan. Korporasi ini dapat mencakup yaitu 3, organisasi perusahaan dan transaksi saham, yang kedua dividen, yang ketiga pendapatan yang disimpan. Terus apa sih ciri utama korporasi? Yang pertama yaitu entitas hukum terpisah, yang kedua kepemilikan saham, yang ketiga pemisahan risiko, yang keempat struktur organisasi, yang kelima tujuan bisnis, yang keenam pembagian label, yang ketujuh keterbatasan waktu, yang kedelapan yaitu regulasi.
Apa kaitan korporasi dengan perusahaan atau usaha? Korporasi adalah salah satu bentuk entitas bisnis yang terpisah secara hukum. Perusahaan dapat merujuk pada berbagai jenis entitas bisnis termasuk korporasi, dan usaha mencakup aktivitas bisnis secara umum, termasuk yang dilakukan oleh korporasi dan perusahaan. Nah, organisasi perusahaan dan transaksi saham. Organisasi perusahaan merujuk pada struktur dan pengaturan entitas bisnis yang didirikan untuk menjalankan tugas atau menjalankan kegiatan ekonomi. Transaksi saham itu sendiri didefinisikan adalah proses pembelian dan penjualan saham atau ke pemegang saham perusahaan. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan dalam satu perusahaan. Jenis-jenis saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ada dua biasanya. Yang pertama, saham preferen, dan dua, saham biasa. Dan juga perbedaan antara saham preferen dan saham biasa itu dapat dilihat dari hak-hak dan karakteristiknya. Yang pertama, hak atas dividen. Yang kedua yaitu voting. Yang ketiga, kemungkinan pembayaran kembali. Yang keempat, konversi. Dan yang kelima, harga. Di sini saya akan membahas tentang dividen tunai dan dividen saham. Biasanya dividen tunai itu adalah pembayaran yang dibuat kepada pemegang saham oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. Pembayaran ini biasanya berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen tunai dapat dibayarkan secara berkala seperti per kuartal atau per tahun, dan jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka. Dividen tunai memberikan pemegang saham pendapatan langsung dari investasi mereka, sedangkan kalau dividen saham adalah yaitu pembayaran dividen yang dibuat kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan dari perusahaan, bukan dari bentuk uang tunai. Ini berarti bahwa pemegang saham akan menerima lebih banyak saham perusahaan sebagai dividen yang akan meningkatkan jumlah saham mereka. Dan perusahaan dividen dilihat sebagai alternatif untuk dividen tunai, dan keputusan untuk membayar dividen saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi keuangan perusahaan, rencana pertumbuhan, dan preferensi pemegang saham. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang laporan laba ditahan. Laba ditahan adalah laba atau laba bersih kumulatif suatu perusahaan setelah memperhitungkan pembayaran dividen. Sebagai konsep penting dalam akuntansi, kata ditahan menggambarkan bahwa karena laba tersebut tidak dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen, melainkan ditahan oleh perusahaan. Oleh karena itu, laba ditahan berkurang ketika perusahaan kehilangan uang atau membayar dividen, dan meningkatkan ketika laba baru tercipta. Ada beberapa item yang umumnya dilaporkan dalam laporan laba ditahan, yaitu yang pertama, laba bersih, dan yang kedua, dividen yang dinyatakan, yang ketiga, penyesuaian laba ditahan, yang keempat, laba atau rugi lainnya yang diakumulasikan, yang kelima, laba ditahan di awal, dan yang terakhir yaitu laba ditahan di akhir. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.